Hai adik-adik Arokis. Hai Ziki, apa kabarnya hari ini? Hai Kak, hai teman-teman. Baik Kak, tapi Ziki lagi kesal. Ziki lagi kesel kenapa Ziki? Nanti ya Ziki ceritain Kak. Oke deh kalau gitu. Nah, sebelum kita dengar ceritanya, kita akan memulai dengan doa dulu ya adik-adik. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas hari ini Tuhan. Kami dapat kumpul bersama, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan, Kau berkati anak-anak Tuhan, supaya dapat mendengar dan mendapat hikmat-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik Arokis, mari kita memuji Tuhan dan mendeklarasikan super ayat dan super kebenaran minggu ini. Yuk! We're on the course to follow you all our days, knowing of course that God is good always, always.
Lukas 17 ayat 3-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, bagaimana ceritanya Ziki? Begini kak, Ziki kan di sekolah punya teman namanya Dodi. Sewaktu Ziki sedang bermain dengan Dodi, datanglah si Joni. Lalu tiba-tiba Dodi meninggalkan Ziki dan bermain bersama Joni. Kan Ziki jadi kesel kak. Nah, terus bagaimana Ziki? Ya pada akhirnya Dodi sudah meminta maaf kak, tapi Ziki masih kesal. Oh begitu. Nah, adik-adik, apakah Ziki harus memaafkan Dodi? Kalian bisa tulis di bawah kolom chat ya. Nah, sembari kita menunggu, yuk kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Shalom adik-adik Aero Kids. Senang sekali Kak Sani dapat berjumpa lagi dengan adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita memulai, Kak Sani ingin mengajak setiap adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mari sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Bapa. Karena kasih-Mu kami boleh kembali beribadah bersama-sama ya Bapa. Bapa, berikan kami telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga mau memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa, kemanapun kaki kami melangkah. Roh Kudus yang tercurah di dalam kehidupan kami, tercurah di setiap rumah adik-adik dan tercurah di keluarga adik-adik. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik Kak Sami mau tanya nih, adik-adik pernah nggak sih mengalami seperti yang tadi Ziki alami? Ia mempunyai seorang teman baik, lalu ketika teman baiknya itu mau ikut dalam klub basket, ia meninggalkan Ziki. Pernah adik-adik? Kak Sani pernah loh adik-adik mengalami itu. Kak Sani kesel sekali. Kak Sani itu tidak mau memaafkan sama sekali temannya Kak Sani itu. Kayak Kak Sani, kesel deh. Orang kita udah berteman begitu baik. Kenapa sih? Cuma karena dia punya teman yang lebih cantik dan mungkin lebih punya handphone yang wow ataupun punya sesuatu yang lebih. Kenapa ia meninggalkan Kak Sani? Padahal Kak Sani itu tidak pernah meninggalkan dia loh. Waktu dia dalam kesusahan, Kak Sani selalu menemaninya. Kak Sani menjadi sedih sekali pada saat itu adik-adik. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus juga pernah loh adik-adik ditinggalkan oleh seorang temannya ataupun yang boleh kita sebut muridnya. Tahukah siapa dia adik-adik? Nah, adik-adik, yuk mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat 69. Yuk, kita sama-sama buka di dalam Matius 26 ayat 69. Kak Sani bacakan ya adik-adik. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Ia berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa ketika Petrus mendengar ayam berkokok, ia lalu teringat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepadanya bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Lalu ketika mengingat itu dan sadar akan hal itu, Petrus menjadi sangat sedih sekali hatinya. Ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa ia melakukan perbuatan seperti itu? Sedih bukan ya adik-adik ketika Yesus ditolak oleh temannya sendiri?
Nah, adik-adik, tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Dan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Lalu Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Lalu Tuhan Yesus memulihkan Petrus melalui kasih-Nya Tuhan. Wow, keren sekali ya Tuhan Yesus itu ya. Dia mengampuni Petrus meskipun Petrus sudah menyangkalnya sebanyak 3 kali loh. Adik-adik, nah lalu adik-adik tahukah kalian bagaimana cara Tuhan Yesus memulihkan Petrus? Yuk mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan, aku... Simon, anak Yunus, kau mengasihiku lebih daripada mereka ini? Iya Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Iya Tuhan, Kau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Simon, anak Yunus, apa kau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Gembalakan domba-dombaku dan ikuti aku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus aja ketika kita benar-benar menyesali perbuatan kita, menyesali segala kesalahan kita, Tuhan Yesus mengampuni kita loh. Bahkan Tuhan Yesus saja mengampuni Petrus, bukan yang sudah menyangkalnya. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus juga ingin loh Kasani itu mengampuni teman Kasani yang waktu itu telah meninggalkan Kasani untuk teman yang lain. Mengapa demikian? Karena itulah yang tertulis di dalam kitab Matius 18 ayat 22. Kasani bacakan ya dari Matius 18 ayat 22, yaitu Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah adik-adik, kita itu mengampuni bukan cuma hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7. Wow, banyak sekali ya. Bayangkan kalau hari itu teman kita berbuat salah kepada kita, kita harus mengampuni mereka. Karena setelah dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7. Itu pekerjaan yang tidak mudah ya adik-adik. Tapi Kasani percaya ketika Kristus ada di dalam kita, kita sanggup untuk mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita, kita pun bisa mengampuni teman-teman yang telah berbuat salah kepada kita. Nah adik-adik, maka dari itu kita harus mempunyai hati yang besar sekali dan memiliki hati yang luas untuk mengampuni teman-teman yang telah bersalah kepada kita. Tenang saja adik-adik, Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita, karena kita sudah ditebus, diselamatkan oleh karena kasih-Nya Tuhan Yesus kepada kita. Kasani, emang benar kita ditebus oleh Tuhan Yesus karena kasih-Nya? Emang ada ayat Alkitabnya? Tentu saja ada adik-adik. Yuk Kasani mengajak adik-adik untuk membuka Roma 5 ayat 8-10. Kasani ulang ya, dari Roma 5 ayat 8-10. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Kasani hitung 1-3, lalu kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, adik-adik, sudah ada buktinya bukan? Bahwa di dalam Roma 5 ayat 8-10 dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa aja, Tuhan Yesus mau loh mengampuni kita. Tuhan Yesus mau mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, Kak Sani berharap setiap kita dapat mengampuni teman ataupun saudara kita yang melakukan kesalahan terhadap kita. Karena pengampunan itu adalah awal dari pemulihan. Tuhan akan memulihkan hubungan kita dengan sesamanya. Nah, adik-adik, ya kita harus berpisah deh. Nah, sebelum berpisah, Kak Sani ingin mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita mari sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan bagaimana ketika Engkau ditinggalkan oleh temanmu Petrus, tetapi Engkau mengampuninya melalui kasih-Mu ya Bapa. Ajari setiap kami, ajari setiap adik-adik Hero Kids untuk terus mengampuni, memiliki hati yang besar dan luas dalam mengampuni setiap teman ataupun saudara yang melakukan kesalahan terhadap mereka. Biar kami semua memiliki hati seperti-Mu ya Bapa, yang luas, yang mencintai tanpa pamrih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memimpin kami, Roh Kudus juga yang menolong kami dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah Ziki, jadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang tadi, dan juga adik-adik di bawah juga sudah menuliskan komentar loh, untuk kita juga saling memaafkan. Jadi apakah Ziki akan memaafkan Dodi? Iya deh Kak, Ziki mau memaafkan Dodi karena Ziki mau mempunyai hati yang besar seperti Yesus mau mengampuni. Bagus banget Ziki. Nah adik-adik, nah kita ibadah sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan telah memberikan hal yang baru Tuhan kepada kita semua, di mana kita belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Tuhan, berkati juga Tuhan, guru-guru dan juga adik-adik. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita bisa belajar lebih lagi loh tentang pengampunan di home kita. Kapan Ziki? Setiap Rabu Kak, jam 5 sore. Nah teman-teman, waktunya kita berpisah. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Happy Sunday and God bless you all.